Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sedang ada di Masjid Nurul Iman, Kampung Rejosari, Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, yang sering disebutnya Desa Merapi ini, yaitu di belakang lapangan sebelah kanan dari Koramil Seputih Mataram atau Merapi. Masya Allah, saya sedang meliput jemaah membantu atau hikmat lah, ikut sama-sama beritikaf dengan jemaah Bangladesh. Nah, ini tempat kantornya. Perkakas dan baju-baju jamaah ini diletakkan di sini. Ini masjid cukup apik juga ya, taman-tamannya dengan palem-palemnya yang seperti ini. Nah, ada palem yang seperti ini, ada palem kipas. Masya Allah, Masya Allah, ini suasana menjelang subuh ini. Masya Allah. Nah, ini bangunannya cukup apik juga ya. Nah, seperti ini bangunannya, seperti megah sebenarnya. Cuma kata jemaah Bangladesh itu, Masya Allah, bagaimana ya, kata mereka itu kok sepi sekali katanya, apa nggak ada orang tabligh katanya di sini ya, apa kita nggak kerja begitu ya. Kita katakan kita kerja, kita cakap juga. Cuma memang hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Yang penting kan kerjanya gitu. Biasanya jemaah-jemaah luar negeri itu atau jemaah-jemaah foreign itu memang kita hadirkan di masjid-masjid yang ada orang-orang tabliknya, istilahnya orang jauh lah katanya begitu. Tapi ya tidak semua seperti itu. Nah, ini jemaah tablik, jemaah dari Bangladesh ini sedang beraktivitas. Mereka itu kalau diwawancarai memang diajak ngobrol tahu itu dimasukkan ke YouTube dan sebagainya, mereka enggan. Maka ini ya cuma seperti inilah yang bisa kita laksanakan begitu kan. Masya Allah, luar biasa. Ini setelah seharian mereka kerja, kemudian mereka bangun malam, mereka serahkan totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aktivitas mereka seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memang yang harus kita laksanakan, saling membantu jemaah ya. Kami juga waktu kami pergi ke Bangladesh juga seperti demikian rupa, dibantu oleh mereka, ditemani itikaf, ditemani untuk silaturahmi. Karena pada dasarnya Islam ini adalah agama universal yang bisa dianut oleh siapapun juga dan pantas dianut oleh siapapun juga. Dijadikan model kehidupan kita. Ya, kalau ada kerjasama antara kaum muhajirin dan ansor, maka insya Allah agama ini akan tersebar. Akan timbul kasih sayang di antara sesama manusia dari berbagai macam etnis, dari berbagai macam golongan, strata sosial dan lain sebagainya. Islam tidak mengenal hal-hal yang seperti itu. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang tukang sampah atau manusia-manusia yang kelihatannya pekerjaannya rendah atau dipandang hina, tukang sapu jalan dan sebagainya, itu adalah hina di sisi Allah. Tidak. Di sisi Allah semuanya itu tergantung ketakwaan. Apakah kita berpikir bahwa raja, orang kaya, pejabat itu mulia di sisi Allah? Juga tidak. Belum tentu. Siapapun yang taat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang miskin kalau dia taat kepada Allah, maka dia akan masukkan surga 10 tahun. Akan dimasukkan dulu surga lebih dahulu daripada orang-orang yang kaya setengah hari, yaitu 500 tahun. Kemudian kalau orang-orang kaya dia taat kepada Allah, ikut contoh Rasulullah, maka dia akan dimasukkan surganya beserta kekayaannya. Kalau penguasa yang dia taat kepada Allah,
maka penguasa itu raja, maka akan dicari-cari oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat untuk dimasukkan ke dalam surga. Makna dicari-cari ini sebagai apa namanya, kiasan betapa orang-orang yang berkuasa memanfaatkan waktu, diri dan hartanya untuk agama Allah. Ini akan mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan, akan dicari-cari, ini maksudnya Masya Allah, Allah sangat senang. Biasanya kan umumnya kalau orang-orang kaya, orang-orang pejabat, apa penguasa ini terlena oleh apa yang dimilikinya. Demikian juga Allah SWT, orang sakit maka akan mendapatkan pahala 70 kali lipat daripada orang yang sehat atas jerih payahnya beribadah kepada Allah. Kemudian ibadah-ibadahnya sunnah yang biasa dilakukan tatkala sehat karena sakitnya, ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia waktu sehat. Masya Allah. Untuk itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berusaha bagaimana untuk bisa mentaati Allah, mencontoh Rasulullah, dan kemudian kita harus paham bahwa kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai tugas bukan hanya beribadah kepada Allah, tetapi juga kita mempunyai tugas untuk mendakwahkan agama Allah. Kitalah tali estafet daripada perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat Islam ini mau meneruskan tugas Rasulullah, maka kejayaan dunia dan akhirat akan Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW. Ini mutarjim dari tulang bawang nih, Masya Allah. Saudara Arif, Masya Allah. Wajahnya takut kena masih. Masya Allah, insya Allah, insya Allah. Subhanallah, bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum belum ini ya,